Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham DMMX yang pernah viral, harganya lompatnya sangat tinggi ya. Ini nama PT-nya Digital Media Tama Maksima. Mereka bergerak di bidang digital ya. Produknya mereka itu seperti yang kalian dilihat di website itu, mereka lebih tepatnya kayak poster digital atau bahasa kerennya digital signage. Nah, ini klien-kliennya mereka ya. Kalian bisa cek sendiri di websitenya di dmmgroup.id. Nah, ini websitenya, kalian bisa ngecek produknya mereka, servisnya mereka ya, manajemen dan lain-lain. Kalian juga bisa lihat laporan keuangan atau laporan tahunan di bagian investor relation. Buka aja halamannya. Nah, di sini ada pengumuman RUPS. Kalau laporan keuangannya di bagian bawah ya, ini laporan tahunan juga ada nih. Laporan tahunan ada. Laporan keuangan juga ada di bagian bawah-bawahnya ya. Wah, ini agak lumayan nge-lag ya ternyata ya. Nah, ini dia financial reports. Sayangnya halaman websitenya jelek ya. Jadi kurang apa namanya ya, friendly user. Jadi agak bingung. Jadi aku pertama masuk ini agak bingung halamannya gitu. Tapi kalian bisa ngecek sendiri di dmmgroup.id ya untuk segala informasi yang terkait. Oke, kita langsung ke lihat websitenya idx.co.id untuk melihat profil singkatnya DMMX ini ya. Nama PT-nya itu Digital Media Tama Maksima. Kode sahamnya DMMX. Mereka IPO di tahun 2019. Nah nih, mereka jasa penyedia platform media digital. Jadi semacam kayak poster digital lah ya. Oke, kita lihat jajaran direksi dan komisaris. Kalian bisa cari tahu latar belakang mereka ya. Dari nama direksi dan komisaris. Cari aja di Google Search dengan cara ketik nama mereka spasi kasus. Kalau ada berarti harus hati-hati, kalau bisa menghindar. Kalau tidak ada berarti artinya aman. Oke, kita masuk ke bagian komposisi pemegang saham. Idealnya harus ada satu pengendali. Lalu sisanya masyarakat itu maksimal 30%. Jangan terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak sebenarnya artinya foundernya tidak ingin berbisnis, tapi mereka ingin jual beli saham. Itu artinya bahaya. Kalau mereka ingin benar-benar berbisnis ya mereka kasih ke masyarakatnya itu sedikit gitu. Ini lumayan ideal ya, masyarakatnya hanya 30%-an. Lalu sisanya ini dari grupnya mereka sendiri juga ya. Ini Jaya Distribusi Retail, kemungkinan dari mereka juga. Soteria Wicaksana, MRC Indonesia Tbk. Ini juga mereka juga ya. Nanti kalian bisa cari tahu orang di belakangnya ini siapa. Jaya Distribusi Retail siapa, pendirinya. Kalian bisa cari semuanya itu di Google. Ketik aja pendiri Jaya Distribusi Retail, pendiri Soteria Wicaksana Investama. Nanti ketemu orangnya siapa. Nah, dari orang itu nanti ketahuan pengendalinya siapa gitu. Ini pengendalinya kemungkinan besar yaitu orangnya sama. Ya, orangnya kemungkinan sama. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri ya. Secara komposisi lumayan ideal ya. Oke, karena mereka baru IPO di tahun 2019, kita cari tahu mereka gunakan dana IPO-nya ini untuk apa ya. 75% untuk peningkatan modal kerja, antara lain pembelian persediaan barang dagang dan perihal pendukung proyek berupa persediaan barang dagang, pendukung proyek antara lain perlengkapan jaringan dan lain-lain. Sekitar 20% digunakan untuk investasi bidang teknologi informasi. Oke. Sekitar 5% digunakan untuk pengembangan. Oke, ini semuanya untuk belanja modal ya. Nggak semuanya sih, tapi memang belanja modal 75%, 20% investasi. Ya, ini sama dengan investasi lah. Ini cukup oke. Yang bahaya itu kalau mereka gunakan dananya itu untuk si founder berfoya-foya, itu bahaya. Ini oke ya untuk bisnis semuanya. Jadi nggak masalah. Kita lihat ke laporan keuangannya mereka di kuartal 1 tahun ini ya, apakah bagus atau tidak. Kita lihat dari aset lancar dulu. Aset lancarnya kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka atau liabilitas jangka pendek ya. Ini liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek itu mereka ada 195 miliar. Ini liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek itu mereka harus lunas di bawah 1 tahun ya. Untuk melunasi utang yang di bawah 1 tahun, mereka membutuhkan aset lancar.
terutama uang cash ya. Di sini aset lancar mereka ada 814 miliar, uang cash mereka 202 miliar, investasi 300 miliar, piutang kira-kira kurang lebih 100 miliar. Jadi yang benar-benar lancar itu sekitar 600 miliar. Kita bandingkan, ya ini kecil lah ya. Ini semua uang cash mereka bisa menutupi, ini kan uang cash mereka 202 miliar, bisa menutupi semua utang jangka pendek mereka. Berarti resiko utang jangka pendek mereka kecil, jadi aman. Kita akan membandingkan modal utang dengan modal investor ya. Modal utang ini ya total liabilitas. Kita akan ngomongin dari sisi permodalan ya. Dan satu lagi modal ekuitas atau modal dari investor. Jadi kita beli saham sama dengan beli ekuitas ya. Jadi kalau kita beli saham DMMX misalnya ya kita beli 954 miliarnya ini. Nah ini bisa berkurang bisa naik. Ini bisa naik kalau perusahaan mengalami kenaikan laba. Ada laba bersih, nah ini bisa naik. Ini contohnya ya, karena perusahaan ini menghasilkan laba, ini kan tahun 2022 ya, ini tahun 2023. Karena perusahaan mengalami laba, akhirnya ekuitasnya naik. Dari 944 naik ke 954 miliar. Berarti bagus, karena ada kenaikan ekuitas. Karena perusahaan menghasilkan laba. Jadi labanya masuk ke ekuitas. Yang bahaya itu kalau misalnya perusahaan mengalami kerugian, ekuitasnya turun. Jadi kita beli di angka yang sama, di harga yang sama, ekuitasnya bisa turun. Nah, jadi kuncinya di situ. Jadi selama perusahaan mengalami kenaikan laba bersih ya, atau menghasilkan laba lah ya, nggak usah kenaikan laba, menghasilkan laba, ekuitas pasti naik. Kuncinya di situ. Dan kita akan balik lagi ke sebelumnya, kita akan membandingkan modal investor dengan modal liabilitas. Ekuitas harus lebih besar. Kenapa? Karena ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, kalau porsi ekuitasnya lebih besar, investor akan dapat lebih banyak keuntungan. Tapi kalau misalnya modal utangnya lebih besar, investor dapatnya lebih sedikit. Uangnya akan ngalir ke pemberi pinjaman. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita lihat ekuitas lebih besar ya. Jadi ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, investor dapat lebih banyak. Jadi ini bagus banget. Ekuitasnya 954 miliar, utangnya hanya 218 gitu. Oke, kita masuk ke bagian laporan laba rugi ya. Laba rugi mereka omsetnya turun ya. 559 turun ke 532. Dan kekurangan mereka yang lainnya yaitu margin laba kotornya tipis ya. Masuk 500 miliar, keluar 500 miliar. Ini tipis banget ini benar-benar. Laba kotor akhirnya turun dari 21 ke 19. Laba bersihnya, kita mau lihat laba bersih. Nah, ini laba bersihnya naik dari 7 miliar ke 9 miliar. Tapi secara kinerja penjualan ya mereka turun ya. Kurang bagus lah. Laporan laba rugi secara overall keseluruhan kurang menarik. Ya, kita masuk ke bagian arus kas. Arus kas mereka di tahun 2022 negatif. Tapi di tahun 2023 di 3 bulan pertama itu positif 5 miliar. Kecil ya. Oke gitu aja. Overall perusahaan keuangannya sehat. Tapi kinerja menghasilkan labanya kurang bagus. Dari 500 miliar, sisa laba bersihnya cuma masuk 9 miliar. Jadi kemampuan perusahaan mencetak laba itu kurang menarik. Oke, kita lihat di bagian kinerja tahunan mereka ya. Yang tercatat hanya 2018 sampai 2022 yang bisa aku catat maksudnya. Sisanya tidak bisa ditarik. Kalau mau narik, kalian harus menghubungi perusahaannya langsung gitu kan. Minta dong dari tahun 2010, tapi dari tahun berdirinya ya, bukan dari tahun sebelum berdiri, itu kan ngaco. Dan mereka IPO di tahun 2019. Dan kita bisa lihat di sini di bagian merah-merah ini arus kas mereka lebih banyak negatifnya ya ternyata ya. Artinya mereka nombok. Kalau udah nombok berarti sebenarnya mereka pakai utang. Menjalankan bisnisnya pakai utang. Plus mereka menjalankan bisnis dari hasil dari IPO ya. Ini kan ini tahun 2018 ekuitasnya meningkatnya lumayan banyak karena uangnya masuk dari IPO ya. Jadi ketika mereka right issue atau menambah modal ya ekuitasnya bertambah di sini. Dari 23 miliar bertambah 679 miliar.
Oke, dari sisi ekuitas, jalannya pelan ya, dari tahun 2021 ke 2023, pelan banget ekuitas. Bahkan sempat turun dari 2001 ke 2022. Dari sisi omset, mereka ada peningkatan ya. Tapi di tahun 2023 kuartal 1 mereka turun. Laba bersih sempat lompat tinggi lalu turun lagi. Karena biayanya cukup tinggi ya. Jadi kinerja secara tahunan mereka itu naik turun ya. Kerja tahunan naik turun tidak menarik ya. Karena mereka sifatnya naik turunnya jomplangnya lumayan jauh. Dan misalnya laba bersih tahun 2021 bisa 200 miliar. Lalu di tahun berikutnya turunnya lumayan banyak sampai keuntungannya hanya sisa 4 miliar. Jadi ini perusahaan yang kurang menarik sepertinya ya. Dan omsetnya juga turun di kuartal 1 2023. Jadi secara kalau kalian mau mengharapkan capital gain nggak bisa karena kinerja mereka naik turun. Valuasi terakhir di harga 720. Nggak tahu nih dulu harga yang pas top atau tinggi-tingginya di harga berapa tuh. Dengan 720 harga di pasar, PE ratio mereka itu 138 kali. Artinya laba bersih mereka untuk menutupi 720 ini butuh 138 tahun. Artinya balik modal ya. Jadi dari laba bersih untuk menutupi harga 720 ini butuh 138 tahun untuk balik modal. Ini parah kan? Ini artinya mahal banget nih. Secara ekuitas ini pun juga lebih mahal 5,91 kali. Wajarnya, ini angka wajar versi Rudy yaitu 15 kali untuk PE ratio. Lalu PVBR-nya 1,5 kali. Ini versi wajarnya si Rudy ya. Ini dari dua indikator ini sudah kemahalan ya di angka 720. Apalagi yang dulu, mungkin ini di angka 1000 kali ya PE rasionya. Jadi butuh 1000 tahun untuk balik modal. Bayangin kalau misalnya ini masih di harga yang dulu. Ini mungkin PE ratio bisa di angka 1000. Butuh 1000 tahun untuk balik modal. Itu berarti artinya mahal banget ya. Valuasi mahal sekali. Ya, dividen nggak pernah bagi. Oke, kita masuk ke presentasi mereka. Mereka lakukan presentasi di Juli 2022. Apa yang akan mereka presentasikan kita lihat. Nah, ini shareholder NFC Indonesia, Jaya Distributor. Ini kemungkinan ada ini ya, apa namanya, orang-orang mereka juga. Karena mereka banyak, jadi aku ada kenalan ya. Ada kenalan orang kerja di sini. Di grupnya ini lebih tepatnya, bukan di satu perusahaan, tapi di grupnya. Dan memang mereka punya banyak perusahaan. By the way, mereka temanku ini tidak bocorin hal-hal ini ya, jadi aku nggak pernah nanya juga. Jadi aku review dari secara orang luar lah. Oke, company historical lewatin. Nah ini dia produknya mereka ya. Ini mereka poster digital, lalu punya anak usaha yang bergerak di bidang digital juga ya. Ada targeted IE, strong IPN content, dan lain-lain. Gamification juga ada nih mereka. DMMX 1.0, DMMX 2.0. Mereka masuk ke industri game nih. Dan mereka juga masuk ke industri konten kreator ya. Nah, micro influencer, marketplace, konten kreator. Dan mereka juga masuk ke industri e-commerce. Commerce ya lebih tepatnya ya, bukan e-commerce, commerce. Jadi ada offline dan online-nya. Oke, ini supporting produk mereka ya. Brand-brand yang lumayan ternama. Platformnya mereka, nah ini banyak nih. Jadi dari anak-anak usaha mereka mulai masuk ke bidang retail, ke bidang konten kreator, salah satunya podcastnya Corbusier ya, masuk ke platform gaming juga, dan lain-lain. Product overview, nah, ini dia produknya mereka nih, poster digitalnya mereka nih, di atas Indomaret atau di atasnya KFC. Nah, di sini juga mereka ada bikin ini juga ya, apa namanya ya, bahasa kerennya ya, poster digital juga, cuman ini lebih ada interaktifnya gitu, aku lupa namanya apa. Ini ada vending, mesin vending, ini juga vending ya. Ini e-commerce-nya mereka.
Ini logistiknya mereka. Ini Bumi Langit ya. Nah, ini mereka juga ada investasi di sini untuk konten kreator lebih tepatnya. Untuk bioskop konten kreator ya. Digital konten di sini juga ada. Comic marketplace juga ada, mereka investasi di sana. Games platform juga ada nih, Virgo dan lain-lain. Nah, ini mereka juga punya nih, ada investasi ke Postcats-nya Corbusier. Digital content entertainment di Jirans juga ada. Ya, mereka bekerja sama dengan banyak pihak ya. Nah, ini segmen ya, segmentasi. Nah, di sini kita bisa lihat ketahuan, tapi ini nggak ada yang penting. Segmentasi pendapatan mereka terbesar dari trade marketing, digital wholesale. Oke, thank you. Kita akan kembali ke bagian laporan keuangan. Pendapatan terbesar mereka di mana kita lihat di nomor 27 ya. Nah, ini dia pendapatan mereka. Trade marketing ya, bener paling besar. Makan porsi yang lumayan besar ini 452 miliar dari 532. Penjualan perangkat keras, sewa digital infrastruktur, grosir digital kecil. Jadi poster digital mereka yang paling banyak trade marketing. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagaimana dengan perkembangan ekspansi bisnis DMMX di Bumi Langit? Bioskop Bumi Langit yang ada Gundala dan kawan-kawannya itu. Memperkuat network retail yang telah dibangun oleh DMMX, jadi tujuan utamanya di situ. Baik di modern retail maupun tradisional retail. DMMX bersama Bumi Langit mendirikan joint venture untuk mengemas karakter-karakter Bumi Langit menjadi intellectual property atau license digital. Oh, jadi mereka menjual license ya. Jadi mereka beli Gundala, beli Sri Asi, lalu mereka sewakan ke pihak-pihak pihak ketiga lebih tepatnya. Salah satu deal yang sudah kita lock adalah dengan Bank Mandiri dan BNI. Jadi Bank Mandiri dan BNI ini akan menyewa karakter yang setelah dimiliki oleh DMMX ini. Kita juga bekerjasama dengan motoristik Volta yang memakai karakter-karakter Bumi Langit untuk digunakan di consumer goods. Nah, ini dia. Ya, mirip Disney lah ya. Disney kan menciptakan Donald Duck dan lain-lain, lalu Donald Duck itu disewakan. DMMX juga berkolaborasi dengan salah satu retail yang menggunakan karakter-karakter ini untuk kegiatan activation mereka. Nah, selain digital licensing, kita juga menciptakan produk-produk turunannya seperti gamification untuk di retail. Kita juga akan meluncurkan e-comic platform yang diluncurkan dalam waktu dekat untuk bisa digunakan sebagai salah satu kanal di bisnis ini. Oke, ini lebih ke mirip Disney lah ya. Strategi apa yang dilakukan oleh perseroan untuk meningkatkan pendapatan perseroan khususnya di segmen managed service dan infrastruktur as a service. Saat ini retail rata-rata memakai 2-5 layar di masing-masing toko, bahkan ada yang memakai 6 layar di toko-toko mereka. Dengan jumlah modern retail di Indonesia yang lebih dari 55.000, maka potensi kebutuhan layar sangat besar. Ini maksudnya poster digital yang tadi ya. Jadi kalau kita ambil average bahwa satu toko memakai 5 layar, maka total kebutuhan layar untuk modern retail adalah lebih dari 250.000 unit layar. Angka itu hanya untuk modern retail, belum lagi jika dihitung dengan tradisional retail yang jumlahnya sekitar 6 juta yang bisa digarap untuk segmen ini. Saat ini traction DMMX sekitar 21.000 toko. Untuk modern retail yang memiliki kontrak dengan DMMX dengan jangka waktu menengah sampai jangka panjang 3-6 tahun. Jadi dari berapa toko ya modern ya? Ya ini kan UMKM 6 juta. Mereka ada ini gak ya? Di Indonesia modern retail Indonesia lebih dari 55.000 dan mereka baru pasang 21.000. Jadi masih ada setengahnya lagi. Kita percaya bahwa bisnis ini akan terus berkembang. Oke. Rencana Capex dipakai untuk apa? 125 dipakai untuk nggak ada yang nggak dijelasin dipakai untuk apa. Persetujuan URPS penggunaan laba besi, lewatin aja yang tanya dividen. Bagaimana perubahan di susunan direksi? Oke. Lewatin. Panusyari yang digantikan oleh Bapak Hartono Francesco ada salah satu founder secepat. Oke. Pemegang saham. Ya ini mereka satu grup sebenarnya ya.
satu geng lah istilahnya ya. Apa hasil agenda persetujuan investasi? Oke, close loader ya. Ekspansi yang kita lakukan Bumi Langit dan close loader Corbusier. Kita lihat bisnis ini membutuhkan value proposition untuk katalisnya ya. UMKM terkoneksi dengan platform DMMX, ditambah lagi dengan modern retail terus bertambah. Untuk karakter Bumi Langit, selain itu Corbusier juga cukup banyak aktivitasnya ya. Oke. Mengapa laba bersih justru terkoreksi? Karena beban ya. Landscape capital market jadi pertumbuhan laba dan masih positif ya kakak. Oke. Laba dari investasinya yang berkurang. Dulu, ini yang 200 miliar ini dari hasil goreng saham nih, gue tahu nih. Oke, cukup. Benarkah DMMX menargetkan pertumbuhan pendapatan 100% tahun ini? 200% revenue-nya dari Q1. Kami optimis pertumbuhan pendapatan MXS bisa lebih dari 100%. Ya ini 100% sih dari 2020 ke 2021. Tapi di 2022 nggak nyampe 100% ya. Hampir. Dan di 2023 nggak bisa 100% lagi. Mohon infonya rencana ekspansi DMMX di Makarios Bensu Kopi. Ini kopi ya, F&B ya. Memasang layar di gerai-gerai mereka. Kebetulan DMX juga memiliki vending machine. Tahun ini kita mulai bekerjasama dengan Bensu Group yang cukup expert di bidang retail online khususnya F&B. Kerjasama ya, bukan ekspansi ya. Bagaimana perkembangan dari current bisnisnya DMMX sekarang ya? Pengelolaan CMS di retail sampai dengan semester 1. Baru, ini yang tadi yang layar digital, udah gitu aja. Dari sini kita mengetahui informasi mengenai bisnis-bisnis mereka ya. Mereka nggak bisnis layar lagi, mereka bisnis konten kreator dan menyewakan karakter-karakter seperti karakter Disney ya. Tapi mereka karakternya Bumi Langit, Gundala, dan Sri Asi dan kawan-kawannya ya. Oke, ini harga saham mereka, historical mereka ya. Mereka sempat terbang sampai di harga 3.000. Berarti 3.000 dibagi 700 berapa dapatnya? Sekitar 4 kali lah ya. Berarti kalau dikali 4 ya berarti bisa dibilang 500 tahun ya, 500 tahun untuk balik modal kalau misalnya mereka di harga 3.000. Ini kemahalan sih sebenarnya. Ya, ini kenapa turun terus ya? Karena memang masih mahal. Jadi pasti akan turun terus. Jadi selama ini PE ratio mereka 100 tahun, ini akan terus turun. Ya, ini akan terus turun. Ini turunnya akan berhenti jika kinerja laba bersih mereka akan sama seperti tahun 2021. Tapi kan nggak mungkin. Kinerja tahun 2021 mungkin ini hasil dari gorengan saham yang mereka investasi lalu menghasilkan banyak keuntungan. Kemungkinan ya, tapi aku belum ngecek sih. Kalau teman-teman ada yang ngecek dan benar iya ini hasil dari investasi ya berarti benar. Jadi kinerja operasional mereka yang sebenarnya yang ini nih tahun 2022 sama tahun 2023 yang bisnis mereka secara real. Oke ya. Jadi ini akan terus turun sampai mana? Turun sampai wajar ya. Ini wajarnya 15 PE ratio. Bagiku 15 kali 1,5. Berarti tinggal dibagi aja, misal 6 dibagi 1,5. Berarti harus dibagi 4 kali lagi nih. 700 dibagi 4 berarti sekitar 100-an. Nah, itu baru wajarnya mereka ya. Oke, ini masih bisa turun lagi. Kalau kinerja laba mereka itu mirip-mirip dari tahun 2022. Nah, ini berita mengenai DMMX ya. 3 hari yang lalu mereka ada investasi di Flux Creative Universe. Ini yang berhubungan dengan konten kreator. Nanti kalian baca sendiri di kontan.co.id. Ketik aja DMMX, nanti keluar semua berita mengenai DMMX. Kesimpulan, prospek sangat cerah ya. Sangat cerah. Dari sisi bisnis konten kreator, lalu sewa karakter Bumi Langit, dan pemasangan
layar di modern detail yang masih ada ruang cukup banyak. Tapi kan mereka harus bersaing sama brand lainnya kan, nggak mungkin layar digital ini dimonopoli oleh DMMX. Ada brand lainnya juga yang bermain di ranah yang sama gitu. Jadi mereka jadi paling merebut ininya aja, customer aja. Tapi secara overall prospek mereka sangat cerah. Namun bagaimana dengan valuasi ya? Valuasi masih kemahalan. Secara keuangan mereka sehat. Tadi kita udah lihat bareng-bareng. Utangnya kecil dan asetnya mereka lebih besar. Pertumbuhan naik turun ya. Naik turun dari sisi laba. Omset juga ya. Omset terakhir turun. Omset kuartal 1 2023 turun. Jadi kira-kira kayak udah mentok gitu pendapatannya mereka. Mereka harus ada lakukan strategi yang baru biar omsetnya bisa naik. Ya, daripada mereka fokus di omset, lebih baik mereka fokus untuk kurangin biaya ya. Lebih bagus di situ. Valuasi sangat mahal. Butuh 130 tahun untuk balik modal. Dalam sisi kalau kalian beli 720 ya, artinya kalian butuh 138 tahun untuk kalian balik modal. Dividen tidak pernah dibagi, tidak pernah. Naik investasi untuk saat ini ya, tidak. Untuk jangka panjang tidak, untuk jangka pendek juga tidak. Alasan cuma satu sih, karena mahal aja. Sisanya oke. Jadi kalau mau masuk, tunggu PBVR-nya 1,5 sampai 2 kali ya. Tunggu PBVR sekitar segitu atau PE rasionya itu kisaran 15 sampai 20 kali baru kalian masuk. Tapi kalau di posisi sekarang mereka mahal. Jadi ini akan terus turun ya. Jadi secara bisnis mereka oke banget. Secara bisnis mereka oke ya. Secara bisnis oke. Namun valuasi mahal. Oke. Ini kalau valuasi mereka mahal gini nggak masalah. Kalau misalnya laba bersih mereka setara dengan 2021 ini. 200 miliar. Kalau laba bersihnya segini. Tapi karena laba bersih mereka operasional segini ya jadinya mahal. Gitu aja penjelasan mengenai DMMX ya. Jadi untuk saat ini jangka panjang dan jangka pendek tidak layak untuk diinvestasikan. Ini akan layak diinvestasikan jika harga mereka turun lebih jauh lagi ya, atau dibagi 4 kali dari harga sekarang, atau tunggu PVBR-nya 1,5 sampai 2 kali, atau PE ratio mereka dari 15 kali sampai 2 kali baru kalian boleh masuk. Oke, gitu aja. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, tulis saja di kolom komentar. Mau request saham lainnya juga tulis di kolom komentar, oke? Bye-bye, sampai jumpa di video analisa lainnya.